Hidup Jokowi! Teman-teman, sepertinya saat ini banyak sekali elit-elit politik dari Partai Banteng berubah menjadi buzzer-buzzer yang tiap hari kerjaannya menyinyiri Bapak Jokowi. Kualitas mereka yang dulu berada di atas sebagai tokoh elit PDIP saat ini menurun drastis, menungkik, berubah menjadi buzzer. Kenapa mereka seperti itu? Sebuah partai politik berdiri tegak karena trust dari rakyat dan akar rumput. Ketika trust itu sudah hilang, maka perlahan-lahan parpol itu akan nyungsep perlahan-lahan. Meskipun tadinya parpol tersebut besar. Bagaimana caranya supaya parpol Banteng ini tidak nyungsep senyungsep-nyungsepnya? Dia harus membangun kembali trust dari masyarakat, terutama akar rumput. Sayangnya, trust ini tidak bisa dibangun dengan cepat. Karena partai PDIP sudah merusak kepercayaan rakyat dengan cara yang tidak elegan, yaitu menendang Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo adalah salah satu kunci kepercayaan masyarakat akar rumput kepada parpol PDIP. Di dalam tubuh PDIP ada beberapa sosok tokoh yang dipercaya oleh masyarakat, di antaranya Ibu Megawati, Bambang Pacul, Ahok, dan juga Bapak Jokowi. Dan dari keempat tokoh ini yang paling banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia adalah Bapak Jokowi. Kenapa Bapak Jokowi memperoleh banyak trust dari masyarakat? Karena Bapak Jokowi sudah memberikan bukti-bukti yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana Bapak Jokowi menjalankan amanah masyarakat yang mendukungnya dengan meninggalkan jejak-jejak positif yang sangat bermanfaat buat bangsa ini. Pembangunan yang beliau lakukan dengan sepenuh hati, bukan untuk kepentingan beliau, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Seperti pembangunan infrastruktur, bendungan-bendungan, listrik, tenaga terbarukan, tol laut, tol darat, tol langit, yang semua itu sangat bermanfaat buat kita. Bahkan Bapak Jokowi mempelopori adanya laporan keuangan elektronik budgeting, sebuah keterbukaan laporan keuangan negara yang bisa dilihat oleh seluruh rakyat Indonesia. Beliau juga yang membabat habis yang namanya pungli. Beliau membabat habis yang namanya birokrasi untuk pengurusan keadministrasian. Bapak Jokowi lah pelopor transparansi pengurusan dokumen administrasi untuk rakyat Indonesia. Mempelopori pelayanan kesehatan melalui kartu BPJS. Sehingga saat ini hampir seluruh rakyat Indonesia bisa menikmati fasilitas kartu BPJS untuk beragam penyakit yang selama ini menghabiskan harta kekayaan rakyat Indonesia ketika mereka sakit. Tetapi saat ini bisa diobati secara murah, bahkan gratis. Trust ini tidak mudah dibangun oleh Bapak Jokowi. Pak Jokowi harus membuktikan kepada rakyat bahwa beliau bisa dipercaya untuk menopang semua kebutuhan masyarakat dengan proyek-proyek yang beliau ciptakan dan berhasil bermanfaat buat masyarakat. Bapak Jokowi membangun banyak trust di segala lini. Sebagian besar masyarakat Indonesia terbantu dan akhirnya menyandarkan harapannya, rasa percayanya kepada Bapak Jokowi. Ketika Bapak Jokowi ditendang dari PDIP, otomatis trust untuk PDIP ikut habis. Masih ada yang percaya kepada Megawati? Masih. Kepada Bapak Ahok? Masih ada. Kepada Bapak Bambang Pacul? Masih ada. Tetapi jumlahnya tidak sebanyak trust yang diberikan rakyat kepada Bapak Jokowi. Suka tidak suka ini harus diterima. Suka tidak suka PDIP harus menerima fakta bahwa PDIP kehilangan trust dari banyak rakyat Indonesia. Makanya di tahun 2024 PDIP hanya memperoleh 16% kepercayaan masyarakat kepada PDIP untuk memimpin bangsa ini. Sementara Bapak Jokowi masih berada di atas. Ketika Bapak Jokowi mendukung Prabowo Gibran, 58% masyarakat Indonesia percaya. Nah, untuk saat ini, kader-kader elit-elit politik PDIP yang sudah berubah menjadi buzzer-buzzer yang selalu menyinyiri Bapak Jokowi justru akan membuat PDIP semakin nyungsep. Harusnya PDIP mulai membangun trust kembali dengan cara tidak menyebar fitnah, tidak menyebar kebohongan, tidak nyinyir, tidak memberikan informasi-informasi yang menyesatkan seperti yang dilakukan oleh salah satu elit politik PDIP, Bapak Jarod. Coba kita dengarkan. Pak Jokowi kemarin bilang Prabowo Gibran 2 periode. Itu gimana sih pesan Pak untuk dikawal Pak 2 periodenya Pak? Apakah begitu? Kalau saya melihat justru mungkin Pak Jokowi berjuang untuk mempersiapkan Gibran sebagai the next president.
ya, dia keliling kemana-mana, ya. Bukankah wajar seorang ayah bekerja, berjuang untuk anaknya? Sekarang begini teman-teman, seandainya kita berada di posisi Bapak Jokowi, jadi kalau kita mau menjatuhkan seseorang, mendakwa seseorang, mengkritisi seseorang, kita harus berandai-andai. Seandainya kita berada di posisi orang itu. Saya setiap kali ingin mengkritisi Bapak Prabowo, saya berandai-andai. Seandainya saya berada di posisi Bapak Prabowo. Sehingga apa yang keluar dari mulut saya, narasi-narasi saya, sifatnya sebuah kritik yang membangun, bukan menjatuhkan. Rata-rata orang yang menghina Pak Jokowi, tujuannya untuk menjatuhkan, tetapi berdalih mengkritisi. Kalau kita dengarkan ucapan dari Bapak Jarod ini bukan mengkritisi, tetapi ingin membuat narasi negatif. Seandainya kita berada di posisi Bapak Jokowi, saat ini anak kita menjadi wakil presiden yang tidak punya kewenangan apapun untuk memberikan keputusan, membuat keputusan sebagai seorang wakil presiden. Mas Gibran posisinya sebagai wakil, artinya Mas Gibran adalah pembantu Bapak Presiden. Beliau menjalankan semua perintah Bapak Presiden. Posisinya sangat lemah karena pembantu. Walaupun berada di atas menteri-menteri, tapi kita tahu tentu menteri-menteri ini akan tunduk patuh terhadap presiden, bukan terhadap Mas Gibran. Jadi wajar apabila saat ini Bapak Jokowi ingin membangun trust rakyat ini kepada PSI dalam rangka menjaga trust rakyat kepada Mas Gibran. Wajar. Apalagi jargon PSI adalah Prabowo Gibran 2 periode. Artinya kelilingnya Bapak Jokowi tidak dalam rangka menjatuhkan Pak Prabowo. Justru membantu Bapak Prabowo membangun trust masyarakat agar nanti 2029 rakyat tetap percaya kepada Prabowo Gibran. Kan seperti itu. Tetapi yang ada di otaknya elit-elit politik yang kalah Pilpres tahun 2024 lalu, itu terbalik-balik. Karena mereka tidak bisa berpikir jernih secara objektif. Mereka berpikir berdasarkan kebencian karena kalah Pilpres, kalah Pilkada. Saya sudah pernah mengatakan, mereka masih menang di Pileg. Jumlah mereka terbanyak. Karena mereka berjuang berdasarkan uang. Mereka menyogok rakyat dengan uang serangan fajar. Loh saya tahu, ini kan sudah bukan lagi rahasia. Semua orang kalau ditanya satu persatu mengaku mereka dikasih uang berapa untuk mencoblos calon-calon legislatifnya PDIP. Ini bukan rahasia, ini fakta. Kemenangan PDIP hanya ada di Pileg. Tapi untuk Pilkada dan Pilpres jelas PDIP kalah. Kalah dengan calon-calon yang didukung oleh Bapak Jokowi. Nah kalau saat ini mereka sakit hati lalu membuat narasi-narasi yang menjatuhkan Pak Jokowi, tentu kita sebagai rakyat Indonesia juga punya hak untuk mengkritisi apa yang dinarasikan oleh elit-elit politik PDIP. Seperti narasi Bapak Jarod ini. Tentu narasi Bapak Jarod ini sudah tidak benar dan harus diluruskan. Jangan sampai nanti PDIP semakin nyungsep. Karena rakyat sudah semakin pintar menilai narasi-narasi yang keluar dari mulut elit-elit politik. Wajar Bapak Jokowi keliling Indonesia untuk membantu Mas Wapres, wajar. Karena Bapak Jokowi masih berpikiran positif terhadap Bapak Prabowo yang nanti 2029 masih menggandeng Mas Gibran. Pak Jokowi membantu Bapak Prabowo untuk menang 2029 nanti jika Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran. Maka akan dibantu oleh Pak Jokowi memenangkan Prabowo Gibran. Loh memangnya kenapa? Ini adalah politik. Bapak Jokowi ingin menunjukkan kepada semua orang, kepada politikus-politikus seluruh Indonesia bahwa Bapak Jokowi masih punya kekuatan. Meskipun beliau sudah bukan sebagai presiden. Tapi pangkat beliau sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 masih ada di pundaknya. Masih melekat. Beliau Presiden Republik Indonesia yang ke-7. Bukan mantan presiden, karena tidak ada mantan presiden, tidak ada bekas presiden, tidak ada juga presiden yang lengser, nggak ada. Pak Jokowi tidak lengser. Pak Jokowi pensiun dengan terhormat, menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai presiden ke-7 dengan sangat baik, meninggalkan warisan-warisan yang sangat berguna bagi bangsa ini, bagi kita semua. Dan itu harus diakui. Orang-orang yang tidak mengakui jasa-jasa Bapak Jokowi adalah orang-orang gila, orang-orang yang pembenci, orang-orang yang di hatinya ada kedengkian, ada kebencian, dan ada ketololan. Jadi sekali lagi, sangat wajar apabila Pak Jokowi keliling Indonesia dalam rangka membantu putranya Mas Gibran untuk membangun trust masyarakat kepada Mas Gibran dan sekaligus kepada Bapak Prabowo Subianto. Hanya saja elit-elit politik yang kalah Pilpres kemarin menutup-nutupi ini karena kebodohan mereka dalam berpolitik. Mereka menjadi bodoh karena mereka membenci. Meskipun kita tahu bahwa Gibran itu terpilih karena melanggar konstitusi, sehingga banyak orang menyebut bahwa pelanggaran konstitusi ini, sehingga Gibran ini sebenarnya tidak sah sebagai wakil presiden. Ya, berdasarkan putusan MK 90 itu kan jelas melanggar konstitusi. Ya, saya pikir itu. Ditanya apa, dijawabnya apa. Ditanya soal kelilingnya Bapak Jokowi ke seluruh Indonesia, dijawabnya itu untuk Mas Gibran. Kemudian dijawabnya lagi, Mas Gibran katanya menyalahi konstitusi. Ini sudah melenceng kemana-mana. Jelas dari 9 hakim MK, 5 orang menyetujui perubahan Undang-Undang 90 itu. Sudah inkrah, tidak bisa diubah. Boleh berubah nanti tahun 2029. Tetapi sayangnya tahun 2029 Mas Gibran sudah
berusia 40 tahun lebih. Makanya sekarang mereka terus menghembus-hembuskan bahwa Mas Gibran tidak sah sebagai wakil presiden. Padahal PDIP ikut bertanggung jawab karena PDIP juga mengajukan perubahan undang-undang pembatasan usia itu. Prabowo Gibran disahkan sebagai presiden dan wakil presiden, dilantik oleh DPR. Artinya seluruh rakyat Indonesia harus setuju terhadap pelantikan Prabowo Gibran pada tahun 2024 bulan Oktober tanggal 20. Kenapa masih diungkit-ungkit? Kenapa ada orang-orang seperti ini yang mengatakan bahwa Mas Gibran inkonstitusional? Ini adalah penyesatan, pembodohan publik. Saya minta tolong kepada tokoh-tokoh elit politik nasional untuk tidak lagi mengungkit-ungkit masalah keputusan MK yang membolehkan warga negara Indonesia berusia di bawah 40 tahun tetapi pernah mengikuti pemilu dan pernah menjadi kepala daerah untuk bisa mengikuti ajang pilpres, menjadi presiden ataupun menjadi wapres, walaupun usianya masih di bawah 40 tahun. Tolong kalian jangan ungkit-ungkit itu lagi, karena ini penyesatan, pembodohan publik. Jangan sampai nanti kami rakyat Indonesia yang memahami itu, meneriaki Anda sebagai politikus bodoh. Jangan sampai kami ini berkata kurang ajar, berkata kasar, untuk menyebut Anda sebagai orang yang tidak punya pikiran. Jangan sampai kami nanti meneriaki Anda sebagai pembenci yang sangat tolol.